Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 12 April 2022 bersama saya Romo Parzon. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih kesehatan dan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Mari kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan 36 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya tertarik pada wanti-wanti Yesus kepada Simon Petrus. Wanti-wanti itu disampaikan oleh Yesus atas tekad Simon. "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Maka Yesus menjawab, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Wanti-wanti yang saya maksudkan adalah sebuah informasi atau pesan halus yang disampaikan kepada seseorang dengan harapan orang tersebut akan hati-hati dan waspada dalam mengatur pikiran, kata, tindakan, dan perbuatan di masa depan. Dengan demikian, ia bisa mewujudkan tekadnya itu. Wanti-wanti itu beda dengan firasat, beda pula dengan peringatan atau larangan.
Seorang ibu mewanti-wanti anak kecilnya, "Dek, kamu boleh pakai pisau itu untuk mengupas bawang, tetapi ingat ya, pisau itu tajam. Hati-hati ya, supaya tidak melukai tanganmu." Pesan ibu itu membuat anaknya mengatur penggunaan pisau tersebut. Berkomunikasi model Yesus ini sungguh meneguhkan dan membebaskan. Petrus tidak dijauhkan dari situasi yang membuatnya tergoda. Dia diberi kebebasan untuk mengatur segala hal supaya waspada dan hati-hati agar selamat dan tidak jatuh. Yesus tidak melarang, tidak memaksa. Yesus membebaskan dan memberi kepercayaan. Kita pun selalu diberi kebebasan supaya dengan itu kita makin memahami dan akhirnya menerima misteri keselamatan Tuhan, penebusan Tuhan. Mari kita semakin masuk dalam misteri Pekan Suci, suatu saat penebusan nyata bagi kita. Marilah berdoa. Tuhan, semoga di masa Pekan Suci ini kami mampu mengalami persekutuan sempurna dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik senantiasa memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.